Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama, model ajar fase D Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1, yaitu tentang laporan hasil observasi hutan bakau. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, pilih ke kategori berikut, yaitu yang pertama adalah mari berkenalan, yang kedua bereksplorasi, yang ketiga simpulan, dan yang terakhir refleksi. Untuk yang pertama kita harus mari berkenalan terlebih dahulu supaya lebih kenal untuk lebih jelasnya. Untuk selanjutnya adalah ada opsi penyusun dan capaian pembelajaran, yaitu kita harus menuju ke penyusun dulu. Perkenalan terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya. Halo teman-teman, nama saya Ulin Wafandavi. Saya adalah mahasiswa UIN Said Rahmatullah Tulungagung yang sedang menempuh program studi Tadis Bahasa Indonesia. Yang NIM terakhir saja adalah 3134. Baik, selanjutnya kita ke materi topik yang kedua tadi, yaitu tentang capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran fase D? Capaian pembelajaran fase D Bahasa Indonesia pada akhir fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan konteks sosial dan akademis, yang punya elemen membaca dan memeriksa, yaitu capaian pembelajaran memahami informasi dari berbagai jenis teks, misalnya teks LHO, hasil observasi, untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Untuk menulisnya, yaitu menulis gagasan pikiran, pandangan, atau pesan tertulis secara logis dan kritis dan kreatif. Untuk kembali ke topik menu utama lagi, yaitu tentang pemilihan kategori berikut, yang yaitu kita bereksplorasi lebih jelas tentang laporan hasil penelitian, yaitu kita akan memahami tentang apa itu apresiasi, materi pelajaran, tujuan pembelajaran, ice breaking, dan latihan. Yaitu kita memilih kategori, yaitu tentang apresiasi penelitian hasil observasi, yaitu siapa di antara kalian yang pernah melihat hutan bakau atau mangrove yang ada di sekitar kalian? Yang pernah melihat siapa? Yang kedua, menurut kalian di mana biasanya hutan bakau tumbuh? Bisa di tepi pantai atau di mana yang kalian ketahui tentang tumbuhan hutan bakau? Yang ketiga adalah apa manfaat hutan bakau bagi kehidupan manusia lainnya, misalnya kehidupan ekosistem alam, biasanya kehidupan manusia. Itu tadi apresiasi yang tentang LHO, laporan hasil penelitian. Untuk yang kita kembali ke topik semula, pemilihan kategori berikut. Untuk yang kedua kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran hasil observasi. Apa tujuan pembelajaran hasil observasi? Adalah tujuan teks LHO adalah menyampaikan informasi faktual berdasarkan hasil observasi. Dengan memahami tujuan teks ini, kita dapat menganalisis dan menulis laporan hasil observasi secara lebih tepat dan terarah. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari tujuan laporan hasil observasi yang saya pahami. Untuk selanjutnya kita kembali ke topik kategori berikut. Untuk selanjutnya, untuk kita lebih mendalami tentang laporan hasil observasi supaya kita memahami apa arti LHO, kita akan langsung saja kita ke materi pembelajaran. Pengertian tentang teks LHO. Teks laporan hasil observasi LHO adalah teks yang menyampaikan informasi umum atau melaporkan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara sistematis.
yaitu teks LHO disebut juga dengan teks klasifikasi karena memuat klasifikasi jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Itu tadi yang dimaksud dengan pengertian teks LHO. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks LHO, yaitu yang pertama melaporkan tanggung jawab tugas pengamatan, yang kedua ada melaporkan tanggung jawab tugas pengamatan, yang ketiga sarana dokumentasi, yang terakhir adalah sumber informasi terpercaya. Untuk selanjutnya yaitu tentang struktur teks LHO. Struktur teks LHO adalah kerangka atau susunan yang membangun sebuah teks sehingga menjadi utuh dan mudah dipahami. Teks LHO memiliki struktur yang khas karena disusun berdasarkan hasil pengamatan secara sistematis dan objektif. Untuk selanjutnya, tujuan teks LHO itu tadi yaitu adalah menyampaikan informasi aktual berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk menganalisis hasil observasi yang kita amati di sekitar lingkungan kita, misalnya di daerah-daerah kita, misal di hutan, bisa di lingkungan kita sekitar. Selanjutnya yaitu contoh teks LHO. Di sini saya mengambil teks LHO tentang hutan bakau. Yang pertama, Indonesia menjadi negara dengan bakau paling luas di Indonesia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai atau bakalan adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau terletak di garis pantai. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tempatnya hutan bakau terletak di garis pantai, misalnya di dasar-dasar laut. Ada akar-akar seperti kayak tumbuhan karang itu bisa menjadi manfaat bagi ekosistem laut dan lingkungan sekitarnya. Untuk selanjutnya yaitu manfaat hutan bakau. Kalian ketahui manfaat hutan bakau sangat bermanfaat di Indonesia, di lingkungan kita. Hutan bakau mangrove adalah ekosistem pesisir yang sangat krusial. Fungsinya utama meliputi perlindungan garis pantai seperti di dasar pantai, mencegah abrasi, gelombang naik, badai, habitat berbagai berkembang biak, atau untuk ekosistem laut itu dapat membantu berbagai ekosistem laut lainnya, tempat pemijahan ikan dan kepiting, serta penyerapan karbon yang sangat tinggi untuk mitigasi perubahan iklim yang terjadi di sekitar hutan bakau. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan teks LHO. Kata benda atau objek sebagai subjek utama yaitu hutan bakau. Kata kerja definisi bisa merupakan, ialah, yaitu, digolongkan, dan termasuk. Itu tadi ciri kebahasaan teks LHO. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke selanjutnya sebelum kita memahami tentang hutan bakau, kita harus melakukan berbagai ice breaking atau penguatan supaya kita fokus dan bisa membuat kita menjadi lebih semangat lagi untuk memahami tentang LHO, laporan hasil observasi. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu ice breaking kali ini adalah tepuk fokus. Ini adalah dengan melihat menunjuk anggota tubuh kita. Ya, contohnya tepuk 2, mata, mendengar, mengingat, melihat, mendengar, mengingat. Seperti itu ya anak-anak. Mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kita menjadi fokus dan menjadi semangat saat mengerjakan latihan berikutnya. Baik, itu tadi untuk ice breakingnya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan latihan
tentang latihan soal-soal tentang laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, latihan pertama tentang pilihan ganda, yaitu teks laporan hasil observasi LHO disebut juga dengan teks laporan. A. Deskripsi, B. Klarifikasi, C. Narasi, dan D. Argumentasi. Jawaban yang benar adalah B. Klarifikasi. Baik, untuk soal yang kedua, berikut ini merupakan ciri kebahasaan teks LHO adalah A. Menggunakan kalimat perintah, B. Menggunakan kata definisi, C. Menggunakan kata ganti orang pertama, D. Menggunakan bahasa kiasan. Yang benar adalah B. Menggunakan kata kerja definisi. Baik, untuk soal nomor 3, yaitu hutan bakau memiliki akar napas yang disebut A. Akar tanggung, B. Akar serabut, C. Akar napas pneumotafor, D. Akar tanjung. Yang benar adalah C. Akar napas pneumotafor. Baik, itu tadi latihan soal nomor pertama. Yang kedua adalah soal sama seperti soal latihan pertama, yaitu pilihan ganda. Yang pertama ada, perhatikan kalimat berikut. Hutan bakau mangrove adalah ekosistem pesisir yang tumbuh di daerah pasang surut Kalimantan ini. Atas merupakan contoh dari A. Definisi umum, B. Deskripsi manfaat, C. Klarifikasi jenis, D. Simpulan. Yang benar adalah A. Definisi umum. Yang soal nomor 2 adalah, berikut ini yang bukan merupakan manfaat hutan bakau adalah A. Menahan abrasi pantai, B. Menjadi habitat biodata laut, C. Mengikat suhu udara global, dan yang terakhir D. Menahan intrusi air laut ke daratan. Yang benar adalah C. Meningkatkan suhu udara global supaya ekosistem laut bisa terbiasa dan melindungi lingkungan sekitar. Itu tadi soal latihan untuk kalian semua. Untuk selanjutnya kita kembali ke topik materi, yaitu dengan refleksi pembelajaran kali ini, yaitu kita akan berefleksi sejenak untuk menenangkan pikiran. Yaitu refleksi yang pertama, apa yang kalian pelajari dari teks laporan hasil observasi untuk saat ini? Bagaimana cara menentukan tujuan dari isi teks LHO dengan benar? Yang ketiga, apa saja struktur teks LHO yang telah kalian pelajari hari ini? Untuk yang keempat, sebutkan ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks LHO. Seperti itu tadi, misalnya yang saya sudah sampaikan kepada anak-anak. Untuk yang terakhir adalah nilai apa saja yang kalian petik dari teks LHO. Bisa nilai nilai yang terkandung, yang tersirat dalam yang sudah kalian pahami tentang teks LHO ini tadi. Baik, itu tadi 5 refleksi yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya kita kembali ke topik pertama, yaitu tentang kesimpulan. Baik, di sini kesimpulan dari teks LHO adalah ringkasan akhir yang merangkum inti dari hasil pengamatan yang telah dilakukan di sekitar lingkungan kita, misalnya di pantai, serta memuat manfaat dari objek atau topik yang dibahas. Bagian ini berada di akhir struktur teks dan berisi garis besar laporan tanpa menambah opini pribadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang media pembelajaran teks LHO fase D kelas 7 semester 1. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.